Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Anggraini. Saya dari Prodi PGSD semester 5. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan pemuda pembawa perubahan. Yang terhormat Pak Gabriel Serani dan teman-teman yang saya cintakan dan saya banggakan. Puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayahnya, karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat hingga saat ini. Salawat berserta salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah saat ini. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan pemuda pembawa perubahan. Seperti yang kita ketahui, bahwa pemuda saat ini adalah pemuda yang akan menentukan masa depan suatu negara. Namun, permasalahannya saat ini adalah pemuda zaman sekarang sangat tidak menunjukkan eksistensinya sebagai seorang pemuda pembawa perubahan. Dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mereka sering mengadakan tawuran, bolos sekolah, tidak disiplin, tidak mengerjakan PR, minuman keras, bahkan pacaran yang menjadi kebiasaan mereka sehari-hari. Masalah-masalah ini sering dianggap remeh oleh mereka, bahkan orang tua mereka. Namun, apakah penyebab dari permasalahan ini? Penyebab dari permasalahan ini adalah mereka sama sekali tidak ingin mencari tahu. Mereka malas berpikir, mereka hanya sibuk dengan dunia mereka masing-masing, seperti dunia game, pergaulan bebas, bahkan mereka tidak sadar bahwa pentingnya peran mereka dalam bangsa ini menjadi tombak suatu negara. Bahkan, bangsa ini sudah lama tidur, karena para pemudanya lama untuk bergerak bangkit. Sudah lama bangsa Indonesia ini menunggu pemuda yang akan membangun suatu negeri. Namun mereka malah berleha-leha, bermalasan, masa bodoh, tidur makan menjadi makanan mereka tiap hari. Sehingga untuk memikirkan suatu bangsa saja mereka tidak sanggup. Mari sebentar saja kita berpikir, apa sih tanggung jawab kita ini sebenarnya? Apa sih tanggung jawab peran pemuda saat ini? Iya, peran kamu adalah yang bertanggung jawab atas kebangkitan negeri ini. Apakah engkau tidak sakit melihat korupsi di mana-mana? Apakah tidak sakit melihat penderitaan di mana-mana, kemiskinan di mana-mana? Bahkan hutang negara itu semakin meningkat. Ayolah pemuda, sekarang bangkitlah, tunjukkan eksistensimu, tunjukkan kehebatanmu, tunjukkan keterampilanmu, tunjukkan itu semua untuk negeri Ibu Pertiwi. Wahai pemuda, siapa lagi jika bukan kamu? Dan kapan lagi kalau bukan sekarang waktunya? Jika pemuda ingin berdampak untuk negeri, maka mulailah dari perbaikan diri sendiri. Disiplinkan diri, ikutlah kegiatan yang membawakan manfaat, bergaulah dengan orang-orang hebat, bergaul dengan orang-orang yang saling mengingatkan, serta jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Bisa jadi sesuatu hal yang baru ini melatih dirimu untuk menjadi lebih hebat lagi. Jangan pernah berpikir, sekarang aku terlambat, gak ada waktunya lagi, umurku sudah tua. Mulai sekarang, detik ini, saat ini, engkau harus bangkit, engkau harus bergerak, engkau harus memperbaikinya, engkau harus ubah mindset berpikirmu. Karena tidak ada kesempatan yang terbuang sia-sia, namun hanya ada kesempatan yang tertunda. Mulai dari sekarang, ambillah bagian dari bangsa ini untuk kau bangun. Jadi bagian yang membangun negeri ini untuk generasi selanjutnya. Namun, tak kalah penting dari itu semua, peran orang tua menjadi tonggak satu anak muda ini. Menurut data, Soeharti mengatakan, anak yang putus sekolah pada tingkat sekolah dasar pada tahun ajaran 2018 sampai dengan 2019 sebanyak 23.000 anak. Sedangkan pada jenjang sekolah menengah itu sebanyak 28.000 anak yang tidak sekolah. Dari data tersebut dapat disimpulkan ternyata masih ada anak negeri ini yang tidak mendapat pendidikan yang layak. Maka dari itu peran pemerintah, masyarakat, orang tua itu menjadi salah satu tanggung jawab bersama untuk mencetak generasi-generasi yang akan mendatang.
Mulai sekarang, berpikirlah untuk bagaimana caranya agar seluruh bangsa ini mendapatkan pendidikan yang merata. Bagaimana seluruh anak-anak ini mendapatkan pendidikan yang layak. Mulai sekarang stop melakukan hal-hal yang buruk, tawuran, judi, minuman keras, bahkan pacaran. Mulai sekarang berpikirlah bagaimana cara kita ini berperan menjadi seorang yang berguna untuk masyarakat luas, untuk negeri ini, untuk bangsa ini, untuk umat ini, sehingga yang bisa menebarkan kebaikan, kebermanfaatan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sangat sulit menempuh pendidikan. Apakah engkau masih berpikir bahwa dirimu ini sudah baik? Apakah engkau sekarang berpikir bahwa saat ini, sudahlah, mereka hanya orang lain, sudahlah, kedepannya kita pasti akan sukses? Namun tidak, semua itu tidak akan didapatkan secara instan. Semua itu butuh pengorbanan, semua itu butuh waktu, semua itu butuh tenaga. Dan itu tidak hanya akan bisa didapatkan saat kita berleha-leha. Mulai sekarang, bangkitlah. Siapa lagi yang akan mengurus negeri ini jika bukan kamu, wahai pemuda? Dan sesungguhnya suatu peradaban negara itu dimulai dari pemuda yang hebat, yang memikirkan umatnya, memikirkan bangsanya. Dan tidak ada sejarahnya suatu peradaban itu bangkit dari pemuda-pemuda yang sibuk dengan miras, judi, tawuran, bolos, bahkan pacaran. Itu gak ada satu peradaban yang tumbuh hebat dari hal-hal yang buruk. Maka dimulai dari hal-hal yang kecil menuju hal-hal yang baik, dan secara teratur itu akan membawa suatu perubahan. Dan tidak ada yang tidak mungkin, karena hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Sekarang, ayo pemuda, ayo bangkitlah. Ubah mindsetmu, ubah cara berpikirmu. Ayo, kamu bisa. Apa yang tidak engkau bisa lakukan karena engkau itu berusaha? Apa tidak bisa engkau lakukan kalau engkau itu sehingga kenapa memberikan kebermanfaatan untuk dirimu, masyarakat, bahkan umat. Mulai sekarang, stop untuk mengeluh dengan keadaan sekarang. Jika engkau terus mengeluh, engkau akan tertindas oleh perubahan zaman yang semakin modern. Engkau akan tertindas dengan keadaan yang serba elektronik, serba canggih. Dan jika engkau terlalu sibuk dengan urusanmu, engkau terlalu sibuk dengan dunia yang membuatmu bersenang-senang sampai saat ini, dan cobalah untuk berpikir sejenak bahwa di sana masih ada yang membutuhkan dirimu, membutuhkan ulur tanganmu untuk mendapatkan kebahagiaan yang engkau rasakan saat ini. Mulai sekarang, jangan takut untuk bangkit, karena masih ada waktu, masih banyak kesempatan jika engkau berniat untuk bangkit saat ini. Negeri ini, Indonesia, menunggumu, wahai pemuda-pemudi harapan bangsa, untuk membuat Ibu Pertiwi tersenyum kembali. Jangan pernah putus asa. Setiap keputusan yang engkau ambil, itu pasti akan membawa risiko untuk dirimu. Namun, jika engkau berpikir risiko itu memberikan manfaat banyak untuk masyarakat, maka ambillah risiko itu. Karena semuanya ada jalan, bertawakallah pada Allah. Insya Allah, di segala ikhtiarmu, pasti akan Allah bukakan jalan yang terbaik untukmu. Mulai sekarang, berjanjilah untuk perbaiki pikiranmu, mindsetmu, ubah tingkah lakumu, berperan, bukan baperan. Pemuda yang baik adalah pemuda yang bisa memberikan manfaat untuk sesama, bukan hanya untuk memikirkan dirinya sendiri, bahkan sibuk untuk mengurus dirinya sendiri tanpa pernah memikirkan kebahagiaan orang lain. Maka dari itu pemuda, bangkitlah, kita bersama-sama membangun Ibu Pertiwi ini menuju Indonesia lebih baik lagi. Karena semua yang dimulai dari engkau, wahai pemuda. Saya, Anissa Anggraini, saya akan berjanji untuk membangun Indonesia lebih baik lagi bersama engkau, wahai pemuda. Ayo, sekarang bangkitlah. Bangun Indonesia kembali. Bangkitkan semangat kita untuk menuju Indonesia lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi pemuda-pemudi yang bermanfaat untuk sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat untuk sesama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.